Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3 tema 1 subtema 4 pembelajaran yang kedua. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, sekarang di sini kita ada Edo ya. Nah, Edo berbicara. Kata Edo, sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Berarti secara generatif ya. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Nah, contohnya apa saja? Nah, misalkan di sini kita memiliki buah mangga ya. Nah, kalau kamu perhatikan di dalam buah mangga ini, di bagian dalamnya, di bagian tengah, ini ada bijinya. Nah, dari biji ini maka akan tumbuhlah tanaman yang baru. Nah, sekarang coba dilihat. Kita akan mempelajari mengenai bagian-bagian dari biji. Nah, yang bagian yang kuning ini kita namakan sebagai embrio atau calon tumbuhan baru. Nah, jadi yang tumbuh itu yang pertama itu yang ini, yang embrionya ini. Kemudian ada yang namanya kotiledon. Nah, kotiledon ini adalah sumber makanan untuk tumbuhan baru. Jadi, agar embrio dapat tumbuh, dapat hidup, dia mengambil sari makanan itu dari kotiledon ini, yang warna jingga ini ya. Nah, kemudian di bagian luar ini ada yang namanya selimut biji. Nah, fungsi dari selimut biji adalah melindungi biji agar tidak rusak. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melengkapi daur hidup tanaman. Nah, kakak kasih contoh di sini adalah tanaman semangka. Nah, tanaman semangka ini berkembang biak dengan menggunakan biji. Berarti perkembangbiakannya dengan cara generatif ya. Nah, maka kita beri nama biji. Pernah ya lihat biji semangka ya? Nah, setelah biji ini tumbuh, maka dia akan muncul yang namanya tunas. Nah, tunas ini dapat muncul apabila biji tersebut kita simpan di tempat yang lembab ya, maka dia bisa tumbuh. Nah, setelah dari tunas, maka dia akan muncul namanya tanaman muda. Jadi tanaman yang kecil ya. Nah, itu kita namakan sebagai tanaman muda. Dari tanaman muda, maka dia akan menjadi tanaman remaja. Nah, tanaman remaja ini kalau kita lihat dia sudah seperti tanaman yang dewasa ya, sudah menjulur kemana-mana ya. Ranting dahannya ya, daunnya sudah banyak. Nah, itu kita namakan sebagai tanaman remaja, tetapi masih belum berbuah. Nah, ketika tanaman remaja ini berbuah, maka ini bisa kita namakan sebagai tanaman dewasa. Artinya, tanaman ini sudah bisa menghasilkan buah-buahan yang nantinya terdapat biji di dalamnya untuk menumbuhkan tanaman yang baru. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita akan membaca. Nah, disimak ya, baik-baik ya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Nah, itu judulnya. Nah, di atasnya ada contohnya, yaitu cocor bebek ya dengan pohon pisang. Nah, cocor bebek dengan pohon pisang ini perkembangbiakannya vegetatif karena tidak melalui biji. Kalau cocor bebek melalui tunas, tetapi tunasnya tumbuh di daun. Nah, kalau pohon pisang ini tumbuh tunas juga, tapi tunasnya tumbuh di samping batang induknya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas.
tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Jadi ada cocor bebek, ada pisang, kemudian bambu ya, itu dengan tunas. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Nah, ternyata pohon bambu itu batangnya banyak manfaatnya ya. Bisa membuat kerajinan, bisa membuat rumah. Nah, bahkan bisa untuk membuat permainan ya. Contohnya adalah permainan lompat bambu. Nah, bagaimana cara melakukannya? Jadi yang pertama adalah kita memerlukan batang bambu ya. Itu minimal 4 batang bambu dan 4 orang yang memegangnya. Kemudian 1 orang yang bermainnya. Jadi harus ada 5 orang ya. 4 orang megang bambu, 1 orang yang bermain. Nah, kemudian yang 4 orang ini dia membentuk silang. Nah, yang bermain dia akan melompat-lompat di tengah batang bambu ini. Nah, dengan melakukan lompat bambu ini itu dilakukan dengan menyanyi ya. Sehingga nadanya itu adalah waktu untuk kita melompatnya. Nah, seperti ini ya. Nah, anak yang terkena batang bambu itu nantinya dia harus diganti dengan anak yang memegang batang bambu. Seperti itu seterusnya ya. Nah, dalam permainan lompat bambu ini ada bentuk kerjasama. Nah, karena itu kita akan membaca lagi pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Bisa terluka ya. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Jadi kerjasama itu sangat penting ya antar sesama itu. Dengan adanya kerjasama, maka kita bisa saling membantu dan meringankan pekerjaan kita. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Nah, coba jawabannya bagaimana? Nah, misalkan kakak ya memberi jawaban, kalau menurut kakak, aku bekerja sama saat bermain lompat bambu. Jadi kalau menurut kakak, dalam permainan lompat bambu, memang kita memerlukan kerjasama ya. Kalau tidak kerjasama, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya bisa terjepit atau terjatuh ya, tersandung bambu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.